Paling tinggi berapa dan kapan? 600 sampai dirawat. Kita bengal juga, ada duren, kita makan juga duren. Boleh lah colek aja gitu buat puas gitu. Dia orang makan duren jadi gitu. Halo, aku Deviul. Kali ini perjalanan membawaku ke wilayah Tebet, Jakarta Selatan untuk menyambangi sekumpulan warga yang kompak dan rukun hidup berdampingan. Bukan hanya kompak bertetangga, tetapi mereka juga kompak mengidap diabetes bersama. Mari ikuti perjalananku. Turun, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Pak. Selamat datang. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi, Pak, saya itu kepengen sekali lagi belajar belusukan nih, Pak. Tapi belusukannya dalam rangka ingin tahu. Saya dengar di sini yang penderita diabetesnya katanya banyak ya, banyak. Pak? Saya juga sendiri kena. Ya ampun, saya baru tahu ada Pak RT kena diabetes. Jadi Pak Iya. RT diabetes. Iya, udah ada 8 tahunan. Ya. 8 tahun? 8 tahun. Oh, Ini warga juga banyak yang ada di belakang. ya itu saya pengen tahu, penasaran gitu. Iya, iya. Ini warga kami Asis. Ibu-ibu, Maha Ibu Daramang Barai. Ibu ini kok hawanya ada Sundanya, ada Betawinya gitu ya? Campuran. Betawi. Semua Betawi. Ya ampun, ibu-ibu yang masih pada seger-seger cantik. Tapi saya bilang hobinya tuh katanya pada makan nasi kuning kalau pagi ya. Nik, Silakan. mana? Oh, di situ. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah cuacanya cerah. Saya itu tadi saya sambung bahasa keinginan tahuan saya. Saya tanya sama Pak RT juga, Pak ini gimana ceritanya dari RT sampai warganya bisa kompak? Ada apa? Iya bisa kompak, sakitnya sama gitu. Semua. Ada berapa banyak lagi? Masih. Saya bilang ke Pak RT juga, kita itu kan istilahnya sudah mensyukuri hidup yang Tuhan sudah kasih, Allah sudah kasih gitu ya. Tinggal bagaimana hidup happy ini bikin sehat tuh karena pada kumpul terus nih, kompak. Sampai sakitnya pun kompak. Ya nggak apa-apa, yang penting kompak dulu. Jadi kan saling menyemangati. Iya. Ancol semua. Ancol semua. Iya. Satu dan pada pergi. Satu dan. Dia nggak mau. Dia nggak mau saja. Dia nggak mau. Nasi kuning semua. Beliau nggak mau nasi kuning. Hobinya Sore ngeteh. Gitu tuh kan rame-rame. terus pakai gula tehnya ya. Iya itu dia. Ini samaan gulanya baru. Kita bengal juga, ada duren, kita makan juga duren. Boleh lah colek aja gitu buat puas gitu. Dia orang makan duren jadi gitu. tuh. Yang penting yang saya dengar ibu-ibu ini udah punya kesadaran ngecek gula darah ya. Iya. Wah hebat. Tapi deg-degan kalau pas dicek. Harus terima kenyataan, Bu. Paling tinggi berapa dan kapan? 200 paling tinggi. Paling Emang tinggi? non-stop tinggi. Kadang tinggi, kadang rendah. Paling tingginya berapa? 200. 200, keren. Ibu? 600 sampai dirawat. Ha, ibu nih 200 karena jalan. Ini 600, Allahu Akbar. Mak, berapa, Mak? Ada. Mak kagak ada gula? Nggak ada. Ya Allah, Mak hebat bener, Mak. Ya udah makan dulu aja ya. Makan aja dulu. Ya, udah sore. Ayo, mari. Yuk. Bismillah. Bismillah. Ya, ya. Wala. Tadi baru dapat info ini satu gang ini kan diabetes semua. Bisa mulai kena diabetes tuh umur berapa?
7 tahun ke sini, Bu. Ya. Itu saya kan keputihan. Nah, itu kegatel, keputihan, nggak sembuh-sembuh. Nah, dari Rumah Sakit Agung tuh aku ke kebidanan. Nah, dibilang sama dokter Preti, oh ibu nih nggak ada masalah nih dari kemaluannya, gitu. Ternyata gulanya tinggi pas kena 200. Oh, ini tuh informasi yang bagus banget nih. Gatel tuh, Bu. Jadi orang kena diabetes tuh gejalanya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang gatel, Iya, betul. ada yang jadi kayak mau pingsan, ada yang sesak nafas. Jadi ibu nih gejalanya gatel. Iya, gitu. Kebetulan adik kerja di bilangin, "Duk, gue punya ini nih, tes gula, lo mau tes nggak?" Gitu. Terus coba gitu ya. Sebelumnya nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Cuman emang ngantuk. Jam 8 udah rebahan gitu. Makanya bilang, ampun, hari kena gula. Kalau senang manis itu mah betul ya, dikit-dikit Iya. kudu minum manis-manis ya Allah. Iya, makanya tadinya juga nggak tahu, soalnya gini, pola hidup. Misalnya kita kan biar sedikit kan makan udang ya. Terus jam 8 masak udah kelar, orang nggak punya anak kan. Jam 8 udah kelar, jadi habis makan tuh sarapan nonton TV sinetron gitu. Oh iya Mas ya. Kalau habis makan tuh pagi nih sarapan. Nah, suami saya berangkat langsung deh tuh jalan kaki. Ah itu bagus. Jalan kaki Yang pagi. penting kesadaran diri lah. Iya, sekarang takut, sekarang pas abis dibilang ini, jadi setiap pagi jalan aja mondar-mandir ujung gang ke ujung gang. Kan tadi ada mau disebut geng diabetes apa gang diabetes? Bagusnya aja deh. Geng diabetes ya. Soalnya kompak banget. Satu gang itu geng diabetes. Terus makan daun telong apa? Bang Teleng. Kebang teleng bareng-bareng. Terus semuanya nggak cocok. Kan belum tentu di badan ibu cocok. Jadi yang benar adalah cari tahu, konsultasi dengan dokter ahlinya ya. Jangan karep dewek. Kata orang karep dewek ya. Kan ibu saya juga penderita diabetes, meninggalnya karena diabetes umur 61 tahun. Ibu saya kena stroke seminggu koma meninggal. Tapi gulanya udah lama. Minumnya maunya manis-manis terus dilarang. Nanti juga mati sama aja. Nah, kita juga begitu prinsipnya. Tuh. Tapi kalau kira diperiksa nangis kalau udah tinggi. Puskesmas nangis kalau itu. Nikmat bener ya itu. Teh manisnya berhenti. Udah enggak. Udah nggak bener. Awas kalau Paling nggak. kalau ibu ngeteh pagi-pagi sehidup doang. Kan tetep. Tapi sehidup doang hilangin. Penasaran. Terima kasih banyak. Alhamdulillah semoga kita dikasih kekuatan, sehat, panjang umur, penuh barokah. Rezekinya dari Allah berlimpah dalam berbagai bentuknya. Rezeki sehat, anak yang soleh, cucu yang soleh, jauh dari bala, jauh dari mara bahaya. Amin. Dan saya ingin saling mengingatkan di sini, termasuk pada saya, kepada para ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Masih ada kesempatan kita terbebas dari jeratan diabetes alias remisi diabetes. Sehat, panjang umur, berkah. Amin. Seberat-berat beban, kalau dipikul bersama akan terasa ringan. Itulah pepatah yang menggambarkan kebersamaan gang atau geng diabetes. Kumpul bersama, makan bersama, dan mencari solusi bersama demi bisa sama-sama lepas dari diabetes. Semoga kehadiranku bisa memberikan kesan dan juga semangat bagi mereka. Meyakinkan mereka bahwa masih ada kesempatan untuk terbebas dari jeratan diabetes alias remisi diabetes. Karena aku yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan untuk teman-teman gang alias geng diabetes, terima kasih sudah menerima kehadiranku dengan hangat. Aku sangat senang sekali. Sampai bertemu di perjalananku berikutnya.